Selamat datang di novel 21. Ini adalah alur cerita Kawin Kontrak Sang CEO. Episode ke-10. Saya datang ke sini, mau minta maaf Tuan, karena sudah membuat pakaian Anda basah. Saya tidak ada maksud untuk minta maaflah dengan cara yang benar. Potong Sky. Sembari ia merapikan celananya, sementara Putri tidak paham dengan perkataan yang baru saja Sky ucapkan. Lalu beberapa saat kemudian, tiba-tiba Sky mendekat, dan kali ini susah bagi Putri untuk menghindarinya, sebab yang ada di belakangnya adalah sebuah dinding pembatas. Sementara itu, bisikan setan berhasil merasuki pikiran Sky. Tiba-tiba saja, dia mengunci pergerakan tubuh Putri. Lalu dia menatap tajam matanya, kemudian mengangkat sedikit dahinya, sementara Putri mulai risih dan tak nyaman dengan keberadaan Sky yang terlalu dekat dengannya. Dia mulai memberontak di saat ia tahu bahwa Sky bermaksud untuk melakukan sesuatu terhadapnya, namun usahanya sia-sia, sebab ruang gerak tubuhnya dibatasi oleh kedua tangan Sky. Semakin Putri mencoba untuk menghindar, maka akan semakin sulit bagi Putri untuk melepaskan cengkraman kuat tangan Sky itu. Lalu kemudian Sky berkata, "Kalau kamu nggak tahu bagaimana caranya minta maaf dengan baik, maka dengan senang hati, gua akan mengajari kamu tentang sopan santun itu." "Tatap mataku," ujar Sky, sembari mengangkat sedikit dahi Putri. Lalu dengan cepatnya, Sky kemudian mencium bibir Putri. Celup-celup, ciuman dadakan dari Sky membuat Putri terkejut. Semua itu terjadi begitu cepat, tanpa aba-aba maupun persiapan terlebih dulu. Bagi Putri, ciuman itu adalah ciuman pertamanya. Sebelumnya, tak pernah ada laki-laki manapun yang berani melakukan hal gila itu kepadanya. Sontak saja, Putri yang mendapatkan kejutan dari Sky itu kemudian langsung murka, dan menampar wajah pria itu dengan sangat keras. Pluak, pluak-pluak, tangan Putri mendarat bebas di wajah Sky. Dia tak lagi memperdulikan dengan siapa dia berhadapan, tak peduli siapapun itu. Selama pria itu kurang ajar kepadanya, maka dia tak segan-segan untuk langsung menamparnya, sekalipun itu adalah pimpinan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Sementara itu, Sky yang telah menerima tamparan Putri merasa sangat kesakitan. Hal itu dia tunjukkan melalui ekspresi wajah dan tangannya yang langsung menyentuh dan menutup pipinya. Rasa malu bercampur kecewa bersatu padu di pikiran Sky, sebab baru kali ini dia merasakan kerasnya tamparan dari seorang Lady Scott, sebutan bagi perempuan klub malam. Setelah kejadian itu, mereka berdua saling menatap tanpa berucap sepatah kata pun, sampai akhirnya Putri pun mengeluarkan sumpah serapahnya terhadap bos perusahaan Wiratama itu. Dia berkata, "Apa yang barusan kau lakukan? Dasar kau laki-laki kurang ajar. Apa kau kira aku ini gadis murahan yang bisa seenaknya saja kau beli dengan uang kamu itu?" cerca Putri, sembari matanya yang mulai berkaca-kaca menangis dalam penyesalan. Sementara Sky yang melihatnya nampak heran dengan sikap gadis itu. Dalam pikirnya berkata, "Aneh bener nih bocah. Gua kan cuma cium bibirnya aja, dan yang gua lakukan gak lebih dari itu. Tapi kenapa tiba-tiba dia marah? Bahkan sampai nangis pula. Kan ciuman di sini mah biasa," ujarnya dalam hati, sembari terus menatap dan mendengarkan sumpah serapah Putri. Melihat Sky yang terdiam, tak memberikan perlawanan atau mengeluarkan perkataannya, maka Putri pun kemudian pergi, meninggalkan semua kecewanya kepada Sky. Dia berjalan cepat, sembari mengusap air matanya. "Kenapa dengan dia bang?" tanya pengunjung lain, yang kebetulan melihat perdebatan keduanya. "Tahu deh bang, aneh tuh anak. Masa dicium aja marah?" sahut Sky singkat. "Ah masak seperti itu sih. Kalau gitu laporin aja ke maminya. Biar dikasih pelajaran tuh bocah. Pakai jual mahal. Sok suci pula," ujar pengunjung yang tidak dikenalnya itu. Namun Sky hanya diam, tak menjawab perkataan orang tersebut. Lalu dia segera pergi dari toilet itu. Sementara di dalam ruang ganti, Putri melampiaskan emosinya dengan menangis, sembari membersihkan bibirnya. Dia tak menyangka kejadian memalukan itu terjadi pada dirinya. Padahal Putri berharap bahwa ciuman pertama itu
bisa dia nikmati dengan suaminya nanti. Namun sepertinya, harapan itu hanya tinggal angan-angan semata. Sementara di luar ruangan, nampak begitu heboh. Ella yang mendengar kabar bahwa Putri baru saja menampar bos perusahaan Wiratama di dalam toilet, langsung mencari tahu tentang keberadaan Putri. Ella menyusuri setiap sudut ruangan yang ada di klub malam itu, hingga akhirnya dia melewati sebuah ruang ganti yang gelap gulita tanpa cahaya. Ella yang berada persis di depan ruangan itu kemudian mendengar suara seseorang yang tengah menangis. Lalu dia pun segera masuk ke dalam. Dinyalakanlah lampu ruangan itu. Astaga, ternyata kamu di sini. Kemana aja sih lo? Kenapa? Ada apa ini? Kenapa kamu menangis? Tanya Ella. Sementara Putri, yang mengetahui kehadiran Ella, kemudian segera memeluknya, menangis sambil berkata, ternyata, kerja di sini, tak semudah yang ada dalam pikirku. Ucapnya. Mendengar perkataan itu, Ella menarik nafas panjang, lalu menepuk-nepuk pundak Putri. Dia berusaha untuk menenangkannya. Ada apa sih Put? Coba ceritakan ama gua, kenapa kamu sampai seperti ini? Tanya Ella. Lalu mereka berdua pun duduk di sebuah sofa, dengan sisa tangis yang ada. Putri menceritakan kronologis yang dia alami dengan bos Wiratama itu. Bukannya simpati dengan apa yang telah dialami oleh Putri. Ella justru malah tertawa saat dia mendengar curhatan itu. Hahaha, astaga Putri, jangan bilang ama gua kalau ciuman itu adalah ciuman pertamamu. Ucap Ella. Lah emang iya mbak, aku nggak pernah lakuin hal itu sebelumnya. Ucap Putri, sembari membayangkan betapa inginnya Putri untuk mencabik-cabik wajah Sky. Ya ampun Putri, itu mah sudah menjadi hal yang biasa di sini. Masih hanya sekedar ciuman kan? Bukan yang lainnya, pungkas Ella, sembari dia terus tertawa. Maksudnya mbak? Tanya balik Putri. Ya maksud gua, bos itu hanya cium bibir kamu aja. Nggak lebih dari itu kan? Misalnya meraba-raba yang lain. Pantat atau apa gitu. Sahut Ella. Astaga. Ya nggak sampai segitunya lah mbak. Amit-amit dah. Baru bibir aja udah gua tonjok. Apalagi sampai seperti itu. Ujar Putri. Dengan khas bahasanya, yang terlihat polos itu. Mendengar penjelasan teman barunya, tawa Ella semakin menjadi. Hahaha. Aduh Putri-Putri, polos banget sih kamu. Udah cukup. Rahang gua bisa patah nih kalau terus-terusan dengerin cerita kamu. Ucap Ella. Sementara Putri mengerucutkan bibirnya, memberi isyarat kecewa dan sebal atas tanggapan yang telah Ella berikan. Dia itu bertanya karena tidak tahu. Tapi setelah aku jawab, malah jawabannya dia tertawakan. Gimana sih ini orang? Ujar Putri dalam hati. Oke, aku jelaskan sedikit ya Say. Pekerjaan kita di sini tuh ya, tak bisa lepas dari hal-hal tabu semacam itu. Mereka yang datang ke tempat ini, kebanyakan bukanlah orang baik, yang setiap saat bisa menjaga kita, atau memperlakukan kita sebagai perempuan terhormat. Sementara di mata mereka, kita ini hanyalah wanita penghibur, yang setiap saat bisa mereka nikmati. Mereka jamah, atau apalah, yang sifatnya negatif. Nah kalau semisal, kamu tak ingin diperlakukan seperti itu, maka sudah seharusnya, kamu mencari pekerjaan lain, yang tentunya lebih baik, dan lebih bisa menjaga kehormatanmu. Tutur Ella, yang memberikan nasihat baik, kepada teman barunya itu. Sementara Putri hanya terdiam, sembari tangannya mengusap air mata, yang terjatuh di antara kedua pipinya. Ella menarik nafasnya, lalu melihat ke arah wajah Putri. Dia tak tega, saat melihat gadis lugu itu, mendapat perlakuan, yang seharusnya tidak dia dapatkan. Ya sudah, jadikan ini sebagai pelajaran, agar lain kali, kamu bisa lebih berhati-hati dalam menghadapi mereka. Memang inilah resikonya, bila kita bekerja sebagai Lady Scott. Tak bisa jauh dari sentuhan para lelaki. Kita memang bukan seorang PSK, tapi kadang, ada di antara teman seprofesi kita, yang terpaksa harus mengikuti kemauan mereka. Jelas Ella pada Putri. Mengikuti? Gimana maksudnya itu mbak? Tanya Putri, yang mengikuti hasrat para lelaki itu untuk tidur bersama. Jadi mereka lebih memilih uang daripada menjaga kehormatannya. Istilah kasarnya jual kehormatan demi kebutuhan hidup mereka.
Sahut Ella. Memangnya mereka dibayar berapa? Sampai mau melakukan hal itu? Tanya balik Putri. Sembari agak sedikit takut. Bertanya hal tabu itu kepada Ella. Ya banyak Put. Tergantung dengan siapa kita tidur. Kalau sekelas bos Wiratama, semalam bisa 50-80 juta. Tapi kalau pengusaha kelas cacing mah, paling 20-40 juta. Sahut Ella. Astaga. Sebanyak itu Mbak. Hanya dalam semalam aja, mereka bisa terima uang sebanyak itu. Tanya Putri heran. Lah iya. Emang segitu? Atau bahkan bisa lebih dari itu Put? Sahut Ella. Yang kemudian, Putri terdiam sejenak, dan tiba-tiba saja, melintas sesuatu di pikirannya. Kalau semalam saja bisa dapat segitu, pasti dalam waktu kurang dari seminggu, aku sudah bisa menutup biaya operasi adikku. Bahkan aku juga bisa membeli rumah sendiri di kota ini. Ujarnya dalam hati, melihat Putri terdiam, dan melamun akan sesuatu yang tak diketahuinya. Ella langsung menepuk pundak Putri. Sembari dia berkata, "Hei kok malah melamun sih? Udah belum nih nangisnya? Apa masih berlanjut?" Tanya Ella, yang membuat Putri terkejut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengetahui alur cerita pada episode berikutnya. Terima kasih.